Kali ini saya akan coba bahas tentang testing tools automation. Nah, kalau sebelumnya kan sudah dibahas test types ya Mas ya, test type sama how to approach automation. Sekarang kita akan coba bahas testing tools automation. Pertama, nah, dari proses automation itu ada beberapa pilihan tools yang bisa digunakan. Beberapa tools itu bisa digunakan untuk satu functionality. Terus beberapa lagi ada bisa beberapa many piece atau beberapa bisa digunakan untuk testing backend maupun front end ya seperti Selenium. Kalau untuk yang one functionality itu seperti contohnya Mocha ya. Mocha tuh hanya bisa testing unit test aja, testing secara BE. Kemudian nah untuk sebelum masuk ke tools kita mulai dari framework yang terlebih dahulu. Framework. Di sini ada beberapa pilihan framework ya yang direkomendasikan untuk diaplikasikan the automation. Nah, framework sendiri itu dalam proses automation itu ada banyak tugas atau ada banyak komponen yang perlu disusun dari berbagai jenis file yang berbeda. Nah, untuk mengatur dan mengelola semua file dan menyelesaikan semua tugas secara sistematis saat digunakan, itu butuh yang namanya framework atau kerangka kerja. Dengan kata lain, framework itu berfungsi untuk menyederhanakan aktivitas atau kegiatan development ya dalam pelaksanaan proses pengujian. Nah, ini ada beberapa framework populer. Yang pertama itu ada Mocha. Nah, Mocha itu framework yang pengaplikasiannya menggunakan JavaScript yang berjalan di Node.js. Nah, umumnya Mocha digunakan untuk pengujian unit test. Tadi seperti sudah dibahas, Mocha itu hanya bisa digunakan untuk testing backend. Nah, tes untuk aplikasi JS, kemudian support asynchronous testing, lalu dapat digunakan untuk menguji FE juga bisa ternyata, menguji kode front end dan back end, dan memiliki berbagai fitur serbaguna. Nah, bisa gunakan jenis essential library jenis apapun. Nah, untuk di sini ada informasi lebih lengkapnya di situs mocha.js.rg. Kemudian yang kedua ada Jasmine. Jasmine adalah framework BDD, Behavior Driven Development, untuk menguji kode JavaScript. Nah, yang bisa digunakan menjadikan struktur untuk tes. Nah, mungkin Jasmine ya yang bisa framework yang hanya digunakan untuk back-end. Nah, cocok digunakan untuk jenis berbagai bahasa JavaScript. Kemudian dapat digunakan untuk otomatisasi pengujian fungsionalitas situs web atau aplikasi, pengujian kinerja aplikasi, dan pengujian keamanan aplikasi. Nah, Jasmine juga memiliki test runner yang dapat disesuaikan. Untuk mengaksesnya atau untuk menginstalnya bisa dilihat dari situsnya jasmine.github.io. Lalu yang ketiga itu ada Jest. Jest adalah library test JavaScript yang digunakan untuk menguji aplikasi React. Berarti secara tidak langsung Jest ini digunakan untuk pengujian framework untuk pengujian front end ya, karena di sini ada untuk menguji komponen React yang bisa digunakan oleh FE. Jest merupakan produk dari Facebook ya untuk tes React. Terus Jest dapat meningkatkan code coverage dengan memberikan informasi tentang bagaimana sih kode digunakan dan mengidentifikasi area di mana kode tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terus ada Selenium yang paling populer yang biasa digunakan sebagian besar ya automation. Nah, Selenium merupakan alat auto testing yang digunakan untuk mengotomatisasi tes aplikasi web yang dilakukan pada browser. Pengujiannya lebih sederhana dan efisien karena Selenium bisa digunakan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac, atau Linux. Selenium juga mendukung berbagai macam bahasa pemrograman, framework, dan berbagai platform pengembangan. Untuk saat ini, Selenium ya yang paling populer ya untuk digunakan untuk automation. Terus ada Cucumber.
Cucumber adalah software yang digunakan untuk menguji software lainnya. Nah, Cucumber menjalankan tes penerimaan otomatis yang ditulis dalam Behavior Driven Development atau BDD. Nah, Cucumber mudah dipahami karena menggunakan teks biasa. Nah, karena pada dasarnya Cucumber itu menggunakan Gherkin language. Terus mendukung beberapa bahasa seperti Java, .NET, and Ruby, dan lain-lain. Cucumber sangat cocok digunakan dengan Selenium. Nah, cocok digunakan dengan Selenium bukan berarti nggak bisa digunakan dengan framework yang lain, cuman paling pas ya, paling umum digunakan menggunakan Selenium. Terus ada Cypress. Cypress merupakan test tool front-end yang sebenarnya berbasis JavaScript yang telah dikembangkan untuk web. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi semua masalah yang saat pengujian beri. Sebenarnya bisa dikatakan sebenarnya Cypress ini itu sama ya, tools yang sama seperti Catalon lah ya, semua Catalon sih. Framework untuk testing UI, terus mudah digunakan, prosesnya cepat, gitu ya. Kemudian bisa digunakan di browser manapun. Nah, lalu apa sih keuntungan menggunakan BDD? Memungkinkan untuk mengatur fitur dan skenario yang telah dibuat. Lalu ada tentu memberikan kode tes yang dapat dibaca. Lalu terakhir ada kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Artinya BDD ini harus sesuai dengan kolaborasi, sesuai dengan diskusi antara stakeholder sesuai ekspektasinya fitur ini akan seperti apa kan ekspektasinya. Nah, lalu masuk ke tahap kedua, assertion library. Assertion library adalah alat untuk memverifikasi bahwa segala sesuatunya benar. Hal ini membantu saat pengujian otomasi karena memungkinkan seorang QA atau developer itu memverifikasi bahwa kodenya berfungsi seperti yang diharapkan. Nah, beberapa poinnya yang menjelaskan tentang assertion library, yang pertama adalah membuat tes memiliki dengan memvalidasi hasil. Terus proses tes akan gagal jika alert ya ada gagal gitu. Terus ini ada beberapa assertion libraries yang populer digunakan. Pertama ada Assert, kemudian ada Jasmine, terus ada Jazz, Chai bisa digunakan untuk Mocha ya. Terus ada Unexpected. Ini juga, nah assertion statement beberapa assert itu bisa memiliki sintaks yang berbeda. Jadi di setiap assertion libraries. Terus statement are readable, semua assert mudah dibaca dan jelas. Di sini ada contohnya. Menggunakan assert, deskripsinya to add a function, it should add two numbers. Functionnya di sini ada assert.equal add satu produk, kemudian menambahkan lagi 3 produk, maka ekspektasinya adalah totalnya menjadi 4. Di sini ada assert.equal. Kemudian untuk Jasmine, di sini ada perbedaannya di bagian depannya, expect add 1, menambahkan 1 produk, kemudian menambahkan 3 produk, terus dot to equal, ekspektasinya adalah 4. Ini sama aja, cuman hanya beda di sintaks saja. Terus untuk Chai itu expect add 1, terus menambahkan 3, dot to dot equal. Nah, hanya saja penulisannya berbeda sedikit dibandingkan Jasmine. Terus untuk Jazz itu sama saja dengan penulisan Jasmine, expect add 1, terus menambahkan 3 produk, dot to equal, hasilnya totalnya menjadi 4 produk. Nah, kemudian yang terakhir itu ada test result. Nah, goals-nya adalah dari automation yang telah dibuat ya dengan beberapa framework itu hasilnya adalah tujuannya sama,
yaitu menjalankan running test dengan mudah gitu ya, memudahkan running test. Terus bisa melihat hasilnya, apakah script atau test case yang dibuat ada pass atau failing atau fail atau gagal. Nah, di sini juga ada contohnya. Contohnya ini sebenarnya sudah pernah dibahas juga di poin sebelumnya ya, menambahkan produk ke cart gitu ya. Di sini ada per unit testnya menambahkan stiker to cart, kemudian ada remove stiker from the cart, terus menghapus semua quantity, maka assertnya itu return to empty array atau ekspektasinya cart kembali kosong karena action terakhir adalah menghapus semua quantity. Nah, di sini hasilnya terlihat gitu, ada pas, terus kemudian juga ada informasi mengenai milisecondnya, berapa lama test case ini berjalan. Kemudian di bagian bawah ini ada komponen integration ya, complete gitu ya, ketika order gitu. Oke. Nah, tadi kita sudah lihat di situ Jasmine dan Jess itu memiliki requirement atau syarat yang sama ya, setupnya melakukan tes. Nah, untuk reportnya sendiri, framework itu most test runner are customized. Jadi kita sebagai pelaku automation itu bisa custom ekspektasinya seperti apa sih setiap test runner yang dijalankan, kemudian sampai runners generate detail report, reportnya ingin dalam bentuk seperti apa, ataukah HTML atau JSON dan sebagainya. Oke, cukup ya lagi. Sudah. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Eja. Siap, Mas Alga, sama-sama. Ya, Nantikan ya. Oke.